Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Regita Cahyani dari Prodi Hubungan Internasional kelas A dengan NIM 2002046018 dari Universitas Mula Warman. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Arif Wicaksana, SIP, MA, sebagai dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan kesimpulan atau poin dari paper saya. Dalam paper ini, saya telah membuat inti atau poin dari 5 jurnal yang saya ambil dengan judul yang berbeda, tetapi tetap berkaitan dengan sistem ekonomi Indonesia. Jurnal pertama yang saya ambil itu tentang peran pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia, yang ditulis pada tahun 2018. Yang intinya pembangunan infrastruktur yang tidak seimbang dapat menyebabkan kegagalan terhadap ketimpangan pertumbuhan ekonomi, karena kondisi ketimpangan di antar daerah terjadi akibat dari pembangunan yang terpusat pada wilayah-wilayah tertentu saja. Dan di sisi lain cukup banyak tantangan dalam pengelolaan maupun pengembangan infrastruktur, seperti terdapat kesenjangan infrastruktur antar wilayah. Jurnal kedua yang saya ambil tentang peranan UKM dalam perekonomian Indonesia yang ditulis pada tahun 2009, yang intinya UKM banyak diminati karena mudah dilakukan, tetapi masih banyak tenaga kerja dalam kegiatan UKM ini yang tidak dibayar, bahkan lebih banyak yang tidak dibayar daripada yang dibayar. Karakteristik UKM di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu permodalan, skala usaha, macam usaha, tingkat pendidikan, baik pengusaha maupun karyawan. Jurnal ketiga yang saya ambil tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang ditulis pada tahun 2017, yang intinya pada tahun 2009 terdapat rendahnya pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh kondisi perekonomian yang global dan mengalami tekanan akibat krisis yang menghadapkan perekonomian Indonesia pada tantangan yang tidak ringan. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu pertama, ekspor dan impor, kedua, produk domestik bruto atau PDB, tiga, pajak, dan keempat, nilai tukar. Jurnal keempat yang saya ambil tentang pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditulis pada tahun 2017, yang intinya pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu adanya pengaruh antara inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berbanding terbalik atau berlawanan. Jika inflasi meningkat, maka pertumbuhan ekonomi menurun. Dan sebaliknya, jika inflasi menurun, maka pertumbuhan ekonomi akan naik. Jurnal kelima yang saya ambil tentang perkembangan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia yang ditulis pada tahun 2017. Yang intinya, UMKM dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja dan tentu saja akan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Ada 4 jenis kegiatan pokok yang direncanakan oleh Presiden SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono untuk program aksi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM, yaitu 1. Penumbuhan iklim usaha yang kondusif, 2. Pengembangan sistem pendukung usaha, 3. Pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, dan yang keempat, pemberdayaan usaha skala mikro. Sekian kesimpulan atau poin dari summary saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.